Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Eliza, channel yang membahas informasi seputar kehidupan di negara New Zealand. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Eliza. Perkenalkan, nama aku Eliza, sekarang aku tinggal di kota Lower Hutt, Wellington, New Zealand. Di video kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana cara belanja di supermarket dan juga berapa sih harga dan barang kebutuhan pokok yang dijual di supermarket ini. Hari ini aku mau belanja di supermarket namanya Park and Save karena menurut aku Park and Save ini merupakan supermarket yang paling murah di kota Lower Hutt. Pertama kita harus ambil dulu keranjang belanja yang ada di depan, kemudian baru deh kita masuk ke dalam supermarket ini. Park and Save buka 7 hari dalam seminggu alias gak ada liburnya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi gak susah kalau mau cari makanan atau mau beli minuman. Supermarket Park and Save ini tipenya seperti supermarket grosir ya. Jadi mereka mendisplay satu produk itu banyak banget. Jadi kita tinggal ambil sesuai kebutuhan kita. Dan untuk barang-barang yang dengan harga lagi diskon itu biasanya ditampilkan dengan tulisan yang sangat besar kayak gitu di atas gitu. Itu berarti barang-barangnya lagi diskon. Nih seperti ini pasta gigi lagi diskon menjadi $2,99 per paknya. Kemudian kita akan masuk ke daerah sayur mayur dan buah-buahan karena biasanya itu areanya paling awal atau paling di depan. Mari kita lihat harga-harganya ya. Yang pertama ini adalah kumara sejenis ubi khas New Zealand. Kemudian ada juga kentang dan pisang. Di sini pisangnya ada yang udah kuning bisa dimakan dan juga masih hijau nunggu untuk masak. Kemudian ada juga jeruk mandarin. Kemudian ini daun selada, daun seladanya gede banget. Terus ini ada bawang bombay merah. Sebenarnya bawang merah sih. Dan juga di sini ada daun bawang. Lalu ada juga jamur. Dan juga di sini ada daun selada lagi. Lalu di sini ada paprika atau biasa disebut capsicum. Terus ada jagung, kemudian ada terong. Nah, tomat nih lumayan mahal, 1 kilonya hampir sekitar $9. Warnanya juga nggak merah-merah banget. Dan di sini ada bawang bombay. Menurut aku bawang bombay harganya murah sih, 1 kilonya 15.000 sama kayak di Jakarta. Selanjutnya, kalau misalkan kalian mau belanja sayur mayur tadi, jadi ngambilnya itu harus dibungkus pakai kertas seperti ini. Jadi di sini tuh nggak pakai kemasan plastik lagi. Karena kemasan kertas ini nanti kalian harus recycle atau didaur ulang, bukan dibuang ke tempat sampah. Untuk pisang sendiri aku sengaja ambil 2 jenis. Yang pertama yang udah masak, jadi ini bisa dimakan mulai hari ini hingga 2 hari. Kemudian yang masih hijau, kita nunggu matang, itu baru bisa dimakan sekitar 3 atau 4 hari kemudian. Menurut aku ini yang beda daripada di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia yang dijual tuh udah kuning semua atau udah siap makan. Jadi di hari ketiga sampai keempat biasanya udah overcook atau udah busuk. Untuk buah-buahan yang sudah aku pilih tadi nantinya akan ditimbang untuk mengetahui harga sesuai dengan beratnya. Next kita beli daun bawang. Daun bawang di sini sistemnya harganya per ikat, jadi ini nanti nggak usah ditimbang lagi. Lalu aku beli brokoli. Di sini brokoli harganya satuan ya, jadi nggak usah ditimbang. Dan di sini harus dibersihkan sendiri karena masih banyak daun-daun yang nggak diperlukan. Lanjut kita timbang sayur dan buah yang udah dipilih. Caranya taruh di atas timbangan, kemudian pilih namanya dan sesuai dengan harganya, lalu otomatis harganya akan muncul dan tinggal ditempel di bungkusnya. Kemudian ini ada juga bayam yang sudah dalam bentuk packaging, jadi harganya juga satuan. Lalu ada telur. Di sini telur itu harganya bermacam-macam ya, sesuai dengan ukuran dan jumlahnya. Yang paling mahal itu bisa sampai $19. Selanjutnya masuk ke area fresh atau daging. Di sini ada 3 macam daging. Pertama daging sapi, daging kambing, dan juga daging babi. Jadi harus hati-hati dalam memilih daging. Untuk daging juga itu terdapat banyak bentuknya. Ada yang dari mince,
Ada yang schnitzel, ada yang steak, ada yang dice. Jadi kita bebas memilih sesuai jenis masakan yang akan kita buat. Lalu ada sosis di sini itu belum mateng ya, jadi harus dimasak terlebih dahulu. Dan di sini juga ada ayam. Menurut aku harga ayam di sini tuh agak mahal ya, karena harga ayam dan harga daging sapi itu hampir sama atau sekitar $20 per kilogramnya. Sayangnya daging sapi dan daging ayam di Park and Save ini tidak bersertifikasi halal. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan daging dengan sertifikasi halal, bisa beli di toko daging yang menjual khusus daging halal. Atau bisa juga beli ikan di sini. Ikannya tuh sangat segar, terutama salmon. Menurut aku ini salmonnya murah ya dibandingkan dengan di Jakarta. Dan ikannya itu aneh-aneh karena memang khas dari negara New Zealand. Untuk udang, jarang ada yang jual udang segar, jadi kebanyakan packaging seperti ini. Kemudian juga ada tahu, tapi sayangnya nggak ada tempe. Lanjut ke dunia persusuan, di sini ada Yakult. Kemudian ada juga yogurt, lumayan harganya hampir $5. Dan juga susu. Susu di sini tuh seger banget dan dijual dalam ukuran besar. Jadi minimal 1 liter, tapi ada juga ukuran 2 liter dan 3 liter. Biasanya di sini dibatasi ya, 1 orang maksimal 4. Nah, kemudian ada keju. Menurut aku keju di sini tuh banyak banget variannya, rasanya juga enak-enak, tapi harganya juga lumayan mahal. Paling murah itu sekitar $5. Tapi kita bisa nyobain berbagai macam jenis keju dari berbagai negara. Lanjut ke bagian fresh made. Jadi biasanya ini adalah sudah jadi tinggal makan. Kita tinggal pesan apa yang pengen kita beli. Contohnya di sini yang terkenal adalah apple pie. Kemudian di sini juga ada manis-manis ya, misalkan seperti cheesecake atau coklat cake. Ini kita juga bisa pilih. Lanjut ke bagian roti. Di sini banyak banget jenis roti karena roti ini adalah makanan pokok buat orang New Zealand. Jadi mereka tiap hari bisa jadi pagi, siang, sore itu makannya roti terus. Dan diolah menjadi seperti burger atau sandwich. Kemudian ke area Grab to Go. Jadi ini tinggal ambil dan tinggal makan juga. Dan ini ada satu bagian favorit aku yaitu muffin. Aku biasanya suka beli muffin blueberry ataupun muffin coklat. Di sini juga ada Indomie. Ternyata di sini Indomie itu laku banget. Kayaknya orang-orang suka deh sama rasanya. Dan di sini juga ada teh-tehan. Itu mulai dari harga $2 sampai harganya $7. Dan di sini juga ada kopi dengan harga $5 per packaging. Lanjut ke area sanitari. Di sini ada pasta gigi ya. Harganya tuh lumayan mahal, $9. Tapi kita bisa beli yang lagi diskon dengan harga segede ini menjadi $2,3. Kemudian ada juga sabun cuci baju. Di sini packagingnya juga besar-besar. Minimum 1 kilo untuk deterjen bubuk dan juga 4 liter untuk yang deterjen cair. Dan juga untuk shampoo dan sabun harganya sekitar $10. Ini aku udah selesai belanja, saatnya kita check out di counter self-service atau mandiri. Caranya kita tinggal scan aja barcode-nya ke area pembaca scan dan taruh di area sebelah kiri atau disebut area check out. Karena di sini tuh ada sensor yang bisa mendeteksi jumlah dan total harga barang. Kalau kalian nggak taruh barang tersebut di area checkout, maka mesinnya akan meminta kalian untuk menaruh barang yang udah di-scan di area checkout. Jika sudah selesai, tinggal kita pilih metode pembayaran dan untuk self-service ini biasanya cashless atau menggunakan kartu debit. Jika pembayaran berhasil, kita tinggal pindahkan barang-barang yang sudah kita check out ke kantong belanja. Di sini harus bawa kantong belanja sendiri ya, karena tidak disediakan. Demikian video mengenai cara belanja di supermarket dan harga barang-barang di supermarket. Total belanja hari ini aku menghabiskan sekitar $52, tapi itu belum termasuk daging karena nanti aku mau beli dagingnya di toko halal aja. Biasanya untuk stok daging selama 1 minggu aku menghabiskan biaya sebesar $30 hingga $50. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah harga di sini cukup mahal atau masih terjangkau? Simak terus channel Eliza untuk mengetahui informasi lainnya tentang kehidupan di New Zealand. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.